Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 11 TKJ SMKN 1 Jawa Selatan. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap dan perilaku wirausahawan. Lalu, apa itu kewirausahaan? Ada beberapa istilah kewirausahaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Safari. Beliau mengatakan bahwa kewirausahaan adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa guna ekonomisnya akan dijual. Selanjutnya yaitu menurut Robben. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Selanjutnya yaitu menurut Zimmer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Lalu, di dalam Inpres nomor 4 pada tahun 1995 tentang GNNMK atau Gerakan Nilai Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Adapun istilah wirausaha sendiri dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan dan kesuksesan. Lalu, sikap dan perilaku seperti apa yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Sikap yang harus dimiliki yang pertama adalah mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat yaitu mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Adapun perilaku yang harus dimiliki, yang pertama yaitu memiliki rasa percaya diri atau teguh pendirian, tidak bergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil atau haus akan prestasi, berorientasi pada laba, tekun dan tabah, mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. Yang ketiga yaitu pengambil risiko, yaitu energik dan berinisiatif, mampu mengambil risiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai seorang pemimpin, dapat menanggapi saran dan kritik. Yang keempat, yaitu keorisinilan atau inovatif, kreatif dan fleksibel, serba bisa dan mengetahui banyak hal. Yang terakhir yaitu berorientasi pada masa depan atau optimis pada masa depan. Berikutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Karakteristik adalah ciri khusus yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi, karakteristik seorang wirausahawan adalah ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Lalu adapun karakteristik yang harus dimiliki yaitu disiplin dan komitmen tinggi. Disiplin merupakan usaha untuk mengatur atau mengontrol kelakuan seseorang untuk mencapai tujuan dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang, atau diteruskan. Sedangkan komitmen tinggi yaitu berarti fokus pikirannya diarahkan pada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Adapun faktor-faktor yang terkait dengan komitmen tinggi. Yang pertama yaitu
harus konsisten, tegas, dan adil. Yang kedua, harus menjadi suri tauladan. Yang ketiga yaitu jujur. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Kreatif dapat diartikan untuk membuat kombinasi baru atau produk baru. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelitian, kreatif itu didefinisikan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu menciptakan, yaitu membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang kedua, yaitu memodifikasi, merupakan mencari cara untuk membentuk fungsi baru. Yang ketiga, yaitu mengombinasi, yaitu menggabungkan kedua hal tersebut. Lalu, selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah sikap untuk menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri, sekaligus berani mengambil risiko dalam bisnis. Berikut merupakan karakteristik wirausahawan yang dikemukakan oleh ahli terkenal, yaitu By Graff, yang dikenal dengan istilah 10D atau 10D. D yang pertama yaitu dream. Seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. D yang kedua yaitu decisiveness. Seorang wirausaha adalah orang yang tidak lambat bekerja. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. D yang ketiga yaitu doers. Seorang wirausahawan dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti. D yang keempat yaitu determination. Seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah. D yang kelima yaitu dedication. Dedikasi seorang wirausahawan terhadap bisnisnya sangat tinggi. Kadang-kadang, mengorbankan kepentingan keluarga. D yang keenam yaitu devotion. Wirausahawan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak mengenal lelah. Semua perhatiannya semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. D yang ketujuh yaitu detail. Seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor kritis secara rinci. D yang kedelapan yaitu destiny. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai dan tidak mau bergantung pada orang lain. Lalu, D yang kesembilan yaitu dollars. Seorang wirausahawan tidak mengutamakan pencapaian kekayaan, tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Ia berasumsi jika berhasil dalam bisnis maka ia pantas mendapatkan laba, bonus atau hadiah. Dan D yang terakhir yaitu distribute. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak mencapai kesuksesan dalam bidang bisnis. Nah, sekian video pada bab pertama ini. Untuk pertanyaan atau masukan, silahkan disampaikan pada kolom komentar atau grup diskusi yang sudah kita buat sebelumnya, yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.